Lah penyebab dia nyeri pinggang adalah kurang olahraga, kurang gerak, menjadi obat anti nyamuk. Tapi pada saat dia menggigit kan kecipratan sedikit, itu bikin dia ngantuk. Tidurnya dapat, nggak terganggu sama nyamuk. Sahabat Billionaire Trust Club dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya doakan selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Nah, tamu ini karena dari jauh ya, dia datang ke Jakarta karena kegiatannya sibuk sekali dan hari ini kesempatan saya beruntung sekali bisa datang ke podcast saya. Beliau ini seorang dokter. Nah, dari gelarnya kita tahu ya orangnya seperti apa. Dia juga seorang penulis buku yang luar biasa, praktisi spiritual. Ini gabungan yang langka ya, karena antara logika dan non logika bisa menjadi satu dan kemudian menjadi penggiat tentang kesadaran dan channelnya ada di mana-mana. Ini sangat luar biasa. Nah, untuk menyingkat waktu kita sambut saja Bapak Wayan Mustika. Ya, selamat datang Pak Wayan di channel kami ya, di studio kami ya. Gimana Pak Wayan kegiatannya beberapa hari ini? Saya lihat nampaknya udah sibuk sekali ya dari pagi sampai malam ya. Dan ini pagi kita culik nih ke sini lagi, nanti siang kembali ke bandara ya. Iya, begitu ya Pak Wayan ya. Ya, pertama saya sampaikan terima kasih Pak Bambang sudah mengundang saya ke tempat yang luar biasa ini, ke Quantum Wellness Center, yang tempat di mana saat ini lagi getol-getolnya orang bicara tentang kuantum, tentang kesehatan. Ini luar biasa, dan di ruang studio yang luar biasa ini akan banyak yang saya tiru nanti ini. Makasih, terhormat bisa diundang ke sini Pak Bambang. Iya, terima kasih Pak Wayan. Nah, saya melihat perjalanan Pak Wayan ini sangat luar biasa ya. Boleh sedikit nggak diceritakan bagaimana dengan waktu jadi dokter kemudian bisa menulis buku spiritual tuh seperti apa Pak perjalanannya Pak? Iya, sebenarnya sejak kecil tuh saya penuh dengan pertanyaan tentang kehidupan, tentang alam, tentang ketuhanan, tentang siapa diri gitu. Tapi karena saya masih kecil, SD, itu kan masih SD kan 10 tahunan gitu. Tentu bacaan-bacaannya tidak banyak buku-buku spiritual. Paling-paling ya buku Mahabharata, Bhagavad Gita, atau ya buku-buku yang saya sukai adalah buku pengetahuan populer, ilmu astronomi, fisika, para penemu-penemu dan sebagainya. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan saya tentang kehidupan. Gitu. Lalu saya digiring oleh alam untuk menjadi seorang dokter. Karena dulunya sukanya arsitek, sipil, teknik elektro, teknik mesin, teknik komputer, sukanya di situ. Tapi sehari menjelang WMPTN, penerimaan mahasiswa baru, saya terpanggil untuk menjadi dokter agar bisa bantu-bantu orang dan tidak perlu menarik biaya. Gitu. Luar biasa nih, dokter sekarang sama yang dulu beda. Gitu. Dalam perjalanan saya kuliah itu juga saya ketemu tubuh manusia kan. Nah di situ yang saya cari itu seringkali munculnya kayak gini. Kenapa sih tubuh bisa hidup? Kok bisa hebat sih penciptaan tubuh ini? Roh itu di mana? Gitu. Saya menanyanya gitu-gitu. Tapi nggak ketemu jawaban. Tentu nggak ketemu jawaban. Sampai di tahun 2001 saya mengalami sebuah momen automatic writing di bulan Februari. Ketika banyak pertanyaan masa lalu itu muncul kembali. Nah jadi pada saat itu saya pinginnya ngumpulin pertanyaan itu di komputer. Di komputer. Nah, pada saat mau nulis daftar pertanyaannya, yang muncul jawaban. Nah, sejak itu saya mulai menemukan banyak jawaban dan lama-lama berbagi ilmunya gitu. Karena saya tidak ingin orang lain sama kayak saya mencari jawaban tidak ketemu-ketemu gitu. Jadi saya berbagi aja ininya dan terus menjadi menulis gitu. Sekarang jadi 18 buku lah. 18 buku ya, luar biasa. Nah ini sangat menarik ya Pak. Berarti jawaban-jawaban yang pernah saya juga orang yang cari waktu Pak Wayan otomatis ada yang terjawab itu minimal ada banyak terangkum di situ ya yang banyak orang cari ya. Banyak. Oke. Nah, ini menariknya Pak Wayan di disiplin ilmu kedokteran kemudian dengan yang Bapak menulis buku ini apakah spiritual? Ini kemudian ada benang merahnya enggak Pak untuk di
dijelaskan ke orang-orang, kemudian di-sharing-kan untuk kesadaran gitu, Pak. Benar, Pak. Jadi ketika saya mempelajari dunia kedokteran tentang Iya, tubuh manusia, iya, kan kita juga mempelajari tentang psikologi, iya, tentang iya, mentalnya. iya. Dan ketika saya lebih dalam lagi, di situ saya ketemu ada sesuatu yang melampaui tubuh dan pikiran dan mental itu, Oh, yaitu sesuatu yang sifatnya spiritual, yang iya, dipelajarin oleh orang-orang timur misalnya. oke. Dunia barat kan mempelajari tubuh dan pikirannya Iya, secara betul, betul, psikologi gitu. betul. Nah, di situ saya ngelihat ada interaksi satu sama lain, mind, body, and soul itu, Pak Bambang. Nah, ternyata, oh, dunia kedokteran itu membuat saya lebih mudah jadinya memahami diri kita sebagai tubuh, Iya. sebagai pikiran, sebagai mental, sebagai ego, dan tentu dunia dunia timur, agama-agama, spiritualitas membantu saya menemukan benang merah itu. Oh. Nah, menariknya kan gini, kalau Mhm, masyarakat bicara tentang tadi yang iya, Pak Wayan bilang tentang kesehatan, biasanya mereka kan mhm. menganggapnya kesehatannya cuma fisik kan. Iya. Padahal yang tadi Pak Wayan jelaskan Mhm, kesehatan itu kan harus holistik ya, body, iya, mind, and soul ya. Nah, iya. menurut Pak Wayan bagaimana untuk menjaga secara holistik ini menurut dari sudut pandang kedokteran, kemudian dari sudut pandang spiritual ketika digabungkan akan menjadi semua kesehatan yang luar Iya, biasa ya. benar. Nah, Iya, bisa di-sharing-kan nggak nih Pak Wayan iya. nih? Saya juga mau belajar. Iya, Pak. Iya, Ada seorang dokter namanya iya, Dokter Diki. Beliau meneliti penyakit-penyakit dan penyebabnya yang ada pada diri manusia. iya. Ternyata data yang beliau dapatkan, beliau kemudian bikinkan diagramnya. Mhm. Ternyata 10% penyakit itu karena faktor fisik. 10% aja? 10%. Oh, Yaitu ada kuman-kuman, ada iya? berbagai bakteri, kemudian ada zat-zat kimia, mungkin yang ada pada makanan, minuman, Termasuk udara, makan, minum itu juga di fisik. 10% itu? Nah, fisik di situ. Oh, Nah, kemudian ada oke. kecelakaan, itu kan intinya benda-benda fisik. Nah, ini menarik nih, saya baru Hmm, tahu nih ya. 10% dari makanan yang lain-lain. Terus Nah, kemudian sisanya ya, ya 15% karena faktor sosial, faktor sosial. Oke. 25% karena faktor psikis, mental. Nah, 50% karena faktor spiritual. Ini Spiritual. menarik nih, saya juga Oh, menarik, wah, kok bisa ya? oke, oke. Setelah saya cari-cari benang merahnya ternyata benar. Banyak orang datang dengan sakit pada kecelakaan misalnya. Ya, ya, ya. Ternyata setelah dicek kenapa dia kecelakaan, dia ngebut. Kenapa Hmm. ngebut? Dia lagi marahan. Kenapa Hmm. marahan? Lagi bertengkar. Jadi ada hubungan sosial yang membuat dia marah, ngebut, tabrakan. Oh, Memang yang fisik. dimaksud sosial yang itu Nah, ya ada hubungannya ya. awal-awalnya fisik. Terus Oke. ada orang datang karena pendarahan lambung. Penyebab pendarahan lambungnya karena dia minum racun. Penyebab dia minum racun karena dia stres. Oh, Lagi-lagi hubungannya stres. semua hubungan stres Ah, termasuk ah. mungkin orang pengguna obat-obatan narkoba atau Nah, itu mungkin dari situ juga ya, termasuk Pak? Oh. ketika dia tidak bisa mengatasi stresnya, Mhm. dibantu sama obat-obatan yang datang dari luar. Oke. Padahal di dalam diri setiap orang Iya, iya. itu bisa diproduksi obat-obat stres. Seperti apa? Endorfin, Endorfin, yaitu ya, endogen morfin. ya. Ada morfin loh yang diciptakan di tubuh kita. Lalu ada dopamin, penghilang nyeri yang mengagumkan. Oh, di tubuh kita Oh, sudah ada ya, Pak? bukan penghilang nyeri. Dia endorfin penghilang nyeri. Iya, Kemudian ada dopamin, iya. hormon bahagia. Oksitosin, hormon cinta. Jadi kalau orang lagi putus cinta, dia menyerahkan urusan cintanya pada orang dari luar, dia jadi stres. Padahal cinta itu bisa dia produksi di dalam dirinya berupa hormon Oh, oksitosin, hormon oke. bahagia, hormon serotonin yang menenangkan juga bisa diproduksi di dalam diri. Oh. Oh, jadi kaitannya malah dari Kaitannya, pola makan sedikit ya, mempengaruhi banyak dari luar ya? mm, kalau makan Oke, oke. sedikit. Tetapi Heeh. lepas dari itu, serotonin itu kan dikatakan 90%-an bersumber dari pencernaan. Iya, Itu sebabnya kalau orang lagi stres, nggak bahagia, dia pilih makan. oke. Setelah makan, makannya kebablasan jadi obesitas, jadi Sakit lagi ya? hiperkolesterol, mungkin Hmm. hiperlipid, kemudian jadi hiperglukosa misalnya. Itu awalnya dari stres juga. Oh, Ternyata setelah ditelusuri kebanyakan, ujung-ujungnya penyebabnya apa? Faktor spirit. Ini bukan spirit tentang roh, tentang klinik itu. Bukan itu aja. iya, iya, iya. Ada spirit tentang semangat. Spirit tentang semangat. Semangat hidup yang menurun karena tidak mengenal siapa jati dirinya. Itu menjadi pemicu untuk kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan fisik. Sehingga Oh, datangnya dengan penyakit fisik.
Padahal awalnya sekali, Ya. penyebab di awalnya itu tadi spiritual, faktor hubungan sosial, kemudian faktor psikis. Oke. Iya. Nah, Mhm. kalau begitu, menurut Mhm. saran dari Pak Wayan nih, apa dulu yang perlu dibenahi nih sebelum orang menuju ke Iya, kesehatan secara holistik? Ini apa penting dulu yang disentuh nih supaya teman-teman iya, yang iya. penonton mendengar nih juga Iya. paham nih. Jadi Mhm. bukan hanya soal ngobatinnya, pakai obatnya kan, tapi Iya. ketika ada sesuatu yang mungkin dari Pak Wayan ini ada sesuatu dengan cara yang lain, Mhm. itu bisa merubah hampir mayoritas ya menurut Iya. saya. Bayangkan misalnya di UGD itu ada orang datang karena luka Mhm. robek, luka tusuk Mhm. misalnya, karena perkelahian. Mhm. Lukanya itu kan bisa dijarit, Betul. tapi luka dendamnya itu. Nah, jahitnya gimana itu ya, Pak? Nah, kalau dia luka dendam dengan orang yang Iya menyakitinya, iya iya. lalu kemudian setelah dia sembuh berkelahi lagi, Iya bawa iya. luka lagi dia. Oh. Jadi ini sebabnya kita nggak bisa menyelesaikan masalah fisik pada seseorang, hanya berhenti di penyembuhan luka fisiknya. Iya. Jangan-jangan ada masalah psikologis, jangan-jangan ada masalah hubungan sosial yang membuat dia dendam. Pokoknya kalau dia belum begini, saya akan belum berhenti membencinya. Nggak puas ya. Kebencian itu Iya kan iya. berefek, Hmm. terjadi somatisasi, jadi Iya iya. efek psikosomatik juga, efek psikis kepada tubuhnya. Oh, Ya, itu jadi yang kata kedokteran psikosomatis itu ya, ya yang nggak ada, psikosomatik artinya gejala pada somatik atau tubuh akibat faktor psikis yang cemas. Itu. oh. Nah, ini pentingnya kenapa kita terus menggali lebih dalam. Jangan-jangan keadaan fisik yang kita temui sekarang dimulai dari pemicunya adalah faktor-faktor yang lain, psikis, sosial yang nggak beres. Oh. Misalnya seorang anak yang dibully Iya iya. di tempat sekolahnya atau apa itu kan memunculkan faktor psikis. Kemudian faktor sosial jadi nggak baik hubungannya, Iya lalu iya. dia menjadi orang yang penyendiri, mengisolasi diri, depresi. Nah, ketika dia depresi kan tentu tubuhnya jarang gerak. Iya iya. Ketika tubuhnya jarang gerak, apa yang terjadi? Otot-otot pinggangnya sakit karena Iya jarang iya. gerak gitu kan. Iya iya iya. Jadi yang kita periksa, oh dia sakit pinggang, kasih aja obat penghilang nyeri pinggang. Lah penyebab dia nyeri pinggang adalah kurang olahraga, kurang gerak. Penyebab dia kurang gerak, ternyata dia kurang mengisolasi diri, nggak mau bergaul. Iya iya. Penyebab nggak mau bergaul karena dibully. Jadi banyak hal Oh, yang perlu banyak kita hal ya. beresin. Nah, itu ada nggak di Pak Wayan metode atau pengajarannya ketika ada Mhm. orang-orang yang membutuhkan atau dia nggak tahu nih dari mana nih saya seperti itu, ada nggak, apa yang edukasi atau Nah, baca bukunya Pak Wayan seperti itu? sementara biasanya saya hanya membantu untuk menemukan jejak-jejaknya dulu. Oke, Nah, ya. ketika udah ketemu jejaknya, Mhm. biasanya oh ini faktor psikis, ada luka masa kecil, saya serahkan kepada teman yang bidangnya. Misalnya ada yang Oh, iya 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 hipnoterapi. iya. Kalau ini oh kamu butuh relaksasi atau butuh gerakan olahraga, saya serahkan kepada orang yang memang bidangnya gitu. Saya hanya membantu menemukan Menemukan jejak-jejak iya awal iya gitu. iya, pondasi di awal Pondasi penyebabnya ya berarti kalau penyebabnya gitu oh, ya. oke. Nah, Mhm. eee Nah, kebetulan nih Mhm, tentang ya, tadi mhm, berkaitan dengan menjaga kesehatan secara holistik, Pak. ya, Nah, mhm, selain dengan kesadaran tadi yang Pak ya, Wayan nanti mhm, bisa menelusurin, saya pengen tanya nih, jadi penasaran, apakah pola makan itu juga menentukan emosi kita, karakter mhm, kita? Nah, menurut Pak Wayan dari sudut pandang Pak Wayan, ya, dari buku dan kedokteran seperti apa, Pak? ya. Pertama kan kita dalam dunia yang saya pahami lebih Iya dalam iya ya, iya. setiap sel itu mempunyai kecerdasan. Oke, iya. Sel itu terbentuk dari kecerdasan-kecerdasan pengalaman hidupnya. Oke. Contoh nih misalnya, Ya. hewan-hewan yang kita makan itu Mhm. kan juga melewati berbagai masalah dalam hidupnya. Iya. Hewan-hewan yang sering dimangsa oleh pemangsa di hutan liar Iya. pasti belajar, Hmm. sehingga sel-selnya menjadi waspada. Nah, tentu Oh. kecerdasan sel itu kemudian berkembang terus kan, Oh, ini menarik. Dia jadi mhm, hewan ini dia belajar ini mengembangkan mempengaruhi kecerdasan, iya, kecerdasannya berkembang terus berkembang ya? terus. Nah, Jadi ketika kita oke. makan hewan-hewan seperti itu dengan jenis-jenis kecerdasan berbeda, tentu efeknya pada kecerdasan sel-sel tubuh kita juga. Mempengaruhi juga Pak Jelas. Wayan? Ya, nggak usahlah Oh, ngomongin oke oke makanan itu oke. dulu, kita Iya ngomongin iya. obat dulu. Oke, ya. Obat itu kan hasil dari pengembangan kecerdasan manusia. Sehingga dengan kecerdasan manusia menciptakan obat, Iya. obatnya kemudian kita minum,
berinteraksi dengan kecerdasan tubuh untuk mengalahkan kecerdasan kuman. Jadi interaksi antar kecerdasan ini. Sehingga ketika kita makan makanan tertentu, tentu dia mengandung kecerdasan yang berpengaruh, bisa baik bisa buruk. Contoh nih, anggaplah misalnya kita makan sayur. Sayur yang alami, dia berkembang secara kecerdasan alamiahnya. Tapi kalau ditambah kecerdasan manusia yang menciptakan pestisida misalnya, lalu sayurnya mengandung pestisida, tentu efeknya kita keracunan pestisida. Kemudian yang namanya keracunan kan tentu berefek pada tubuh kita. Segala macam zat-zat kimia yang beracun tentu meracuni tubuh kita. Sederhana itu. Makanya ada obat-obat terlarang. Itu kan berefek juga. Iya, nah ini banyak ya. Kadang orang kan waktu beli sayur dia nggak masak ya, nggak dicuci maksudnya ya. Waktu dimasak itu juga berarti pengaruh kan, karena pestisidanya kan masih nempel, betul? Iya benar. Gitu. Kan jelas berpengaruh. Iya. Kita minum alkohol dengan minum air kan jelas efeknya beda. Iya, betul. Minum air 8 liter sehari, 8 liter, 6 sampai 8 liter sehari. Berapa ya? 8 gelas sehari maksudnya. 8 gelas sehari mungkin 1 sampai 1,6 sampai 2 liter lah. Masih aman. Tapi kalau kita minum wine 2 liter sehari kan efeknya beda. Iya, langsung fly. Misalnya kita minum segelas air, itu sehat. Tapi kalau kita minum segelas obat nyamuk, tentu beracun kan. Betul. Itu artinya apa? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, 100% bisa berefek pada tubuh kita. Ada efeknya, tergantung pada apa kandungan di dalamnya begitu. Apalagi makanan yang daging-daging misalnya yang dipotong dengan kondisi di mana dagingnya itu hewan yang dipotong itu stres, takut gitu ya. Misalnya kan begitu dia takut, hormon kortisol, hormon histamin meningkat dalam diri. Tentu dagingnya tidak bagus kualitasnya. Jadi ketika kita konsumsi sering tanpa disadari, itu semua masuk ke tubuh kita ya, mempengaruhi semua ya Pak. Nah kan kalau stres dan hormon-hormon stresor itu meracuni tubuh hewan, lalu kita makan, kan pindah racun pada tubuh hewan kepada kita. Sederhananya gini. Kita kalau stres kan hormon-hormon stres kita meningkat. Betul. Dia berpengaruh kepada seluruh tubuh kita. Lah ini kita memasukkan hormon stres yang ada pada hewan-hewan yang dipotong dengan kondisi stres. Pantesan mungkin ya tanpa disadari orang yang suka marah-marah, orang emosi, itu mungkin dia juga over ya dalam konsumsi seperti itu ya. Ini bukan hanya tentang protein yang molekul-molekul protein, tapi ada kecerdasan lain. Ada faktor-faktor stresor lain yang mempengaruhi kualitas daging. Jadi belajarnya banyak informasinya. Banyak. Ini memang harus waktunya nggak cukup belajar begini. Itu pun hanya dari pola makan aja ya Pak Wayan ya. Belum yang lain-lain kan, betul? Cara makan yang buru-buru kan efeknya beda-beda. Cara makan yang tenang. Makanya di Jepang, di Zen misalnya, bahkan minum teh pun ada meditasinya. Dia pelan-pelan sadarin. Gitu. Kan udah lama diajarkan makan harus sekian kunyahan gitu. Iya, itu saya pernah ingat 36 kali ya kalau nggak salah ya. Tujuannya supaya makanan itu banyak dilumasi oleh kelenjar liur kita. Karena liur kita ini mengandung banyak enzim. Enzim pencernaan. Nah, inilah miss-nya dengan zaman sekarang kalau menurut sudut pandangan saya Pak Wayan ya, karena zamannya serba cepat, orang pengennya cepat-cepat, bisa makanya makan sambil jalan. Iya, kalau bisa makan jalan, terus kalau habis makan sambil lihat ini ngerancang itu udah, kalau enggak langsung ditelen kan, karena buru-buru takut terlambat ya. Benar. Nah, itu yang dia nggak sadar. Cara dia makan, terus pilihan makanan itu mempengaruhi sekali ya semua ya. Benar. Termasuk mungkin makanan yang cepat, instan itu juga ya. Benar. Oke, makanya zaman sekarang saya lihat, wah cepet-cepet semua serba cepat. Tapi nanti efek kedepannya pengaruh semua. Nah, setelah terjadi efek pada fisik, pada pembuluh darah, pada yang lain-lain, nah di situ baru mencoba untuk diperbaiki kan agak sulit. Oke. Ini menarik nih. Nah, masih terhubungan nih, boleh saya nanya lagi ya Pak. Ketika pola makan, kalau saya lihat di podcastnya Pak Wayan dengan Kang Abu itu kan membahas cakra, ini termasuk
pusat energi Ya, yang ya, ya. ikut mempengaruhi Meridian. kehidupan kita, Ya, kesehatan. benar. Nah, apakah dengan makanan yang sembarangan, terus tingkat sosial apa itu juga tanpa sadar itu mempengaruhi, walaupun orang itu nggak percaya dengan Ya, cakra. ya. Nah, menurut Pak Iya. Wahyan bagaimana? Beberapa orang yang mempelajari ilmu Iya. cakra kan mengatakan bahwa cakra yang tersumbat, cakra yang bekerja dengan baik, cakra Iya, yang berlebihan, iya. itu mempunyai efek berbeda. Ya, misalnya nih, cakra yang tersumbat misalnya di bagian bawah misalnya, Iya. di cakra yang paling bawah, cakra muladhara itu. Muladhara. Kan orang jadi kehilangan kepercayaan diri, jadi Iya. penakut, jadi cemas gitu. Nah, kalau dia makan makanan yang bisa menyebabkan dia lebih percaya diri, jadi hilang cemasnya, itu kan lumayan bagus. Oh, Nah, iya, kan iya. banyak orang nih sekarang nih, oh saya pilih makan di tempat yang mewah. Tujuannya apa? Supaya percaya diri juga. Percaya Kan dirinya, ada, nah, saya iya, bisa iya, loh iya, beli iya, makanan iya. mewah gitu. Iya, iya, Kan iya. itu juga percaya diri. Masuknya juga termasuk sugesti ini Sugesti, mempengaruhi semua ya? benar, benar, benar. Nah, Oke. beberapa makanan itu bisa berpengaruh pada kepercayaan diri, bisa berpengaruh kepada seks, Iya, misalnya iya, yang disebut dengan makanan afrodisiak gitu, iya, iya. pemicu seks. Nah, kalau ada makanan yang bisa meningkatkan gairah seksual, sementara ada cakra yang juga mempengaruhi seksualitas, yaitu cakra swadhisthana, misalnya Iya. cakra seks itu, Sakral ya? sakral itu Iya. kan berarti ini saling terkoneksi Terkait. satu sama lain. Dan Oh. makanan itu kan kita tahu sumber energi. Iya, iya, Kalau iya, cakra kita tahu mesin pemutar energinya. Wah, ini kalau orang banyak tahu, banyak dicari nih nanti makanannya apa nih. Oh, ada itu. Ada ya? Kan ada Iya, makanan iya. yang menenangkan, Iya, iya. ada misalnya Oh. makanan dari alam yang menenangkan gitu. Oke. Kalau jangankan manusia, monyet pun di alam liar Heeh. itu tahu apa yang dilakukan. Contoh nih, ada monyet nih di alam Iya, liar. iya. Dia nggak bisa tidur. Iya, Manusia kan kalau nggak bisa tidur kan insomnia, iya, stres sampai minum obat tidur. iya, iya. Ada monyet-monyet di alam sana nggak bisa tidur Iya. karena takut dengan ancaman, Iya. ditambah diganggu sama nyamuk. Terus apa yang dia lakukan? Dia makanlah keluing, si kaki seribu itu. Oh. Digigit sama dia, Heeh. begitu cairannya keluar dari tubuh si keluing, dia oles-olesin ke bulunya. Oh, sudah alam ya dia ya. Itu tujuannya supaya zat-zat yang ada pada cairan keluing itu ya. menjadi obat anti nyamuk. Tapi pada saat dia menggigit kan kecipratan sedikit, itu bikin dia ngantuk. Oh. Tidurnya dapat, nggak terganggu sama nyamuk. Jadi di mana-mana itu bisa berefek. Nah kalau kita lagi cemas, depresi, kan nggak bisa tidur juga. Kita mengarahnya ke cakra, tapi juga ada obat-obat yang bisa dipakai tidur. Ada ada minuman yang bisa dihindari, misalnya kalau nggak bisa tidur ya jangan minum kopi sebelum tidur gitu. Jadi di mana-mana itu bisa berpengaruh gitu. Oh. Menarik. Jadi banyak ini metode benar. menarik ya Pak. Iya, benar. Walaupun orang nggak ada orang dulu, cakra ini apa, tapi tetap dengan pola makan yang bagus, Ya. kemudian kesadaran itu bisa Benar. merubah juga. Karena ada tiga interaksi nih. Ya. Tuhan misalnya itu saya menyebutnya kecerdasan. Ya. Kecerdasan semesta menunjukkan kemampuan jadi energi, Iya. energi jadi materi. Nah di dunia tadi cakra itu kan pusat energi. Ya. Tapi energi juga berkenaan dengan materi. Jadi kalau kita mau mengubah energinya selain dengan diubah dengan energi yang sama, yaitu apa? Energi suara misalnya. Ya. Maka kalau ada yang mau mengaktifkan cakranya, dia pakai energi suara. Oh. Energi suara hung atau frekuensi apa yang Pak Bambang tadi tunjukkan. Iya. Atau bisa pakai materinya. Materi berupa apa? Makanan, minuman gitu. Iya. Atau bisa berupa kecerdasan, pengetahuan yang menyadarkan. Ini kita mau pakai yang mana nih? Gitu. Menarik. Jadi memang sebetulnya banyak metode ya. Banyak metode. Kalau kita Ya. mengenal banyak, maka kita akan lebih komplit, modalitas tools kita lebih banyak ya. Jadi lebih holistik kan dari berbagai metode kita coba ya. Benar. Seperti menyerang sebuah negara, angkatan darat, laut, udara. Jadi diserang dengan kalau ada masalah pada seseorang. Penyakit kita serang dengan kecerdasan, energi dan materi. Boleh dengan cakranya, boleh dengan pola makannya, materinya, atau boleh dengan pencerahan. Oh, okay. Serang dari berbagai sudut. Nah, yang
Saya tanya lagi Pak, kalau Ya. tiba-tiba nih orang yang tadi kita udah bangun nih, udah dari makan ini semua, ketika tiba-tiba emosi yang tadi kita sempat Ya, diskusi, ya. emosi apakah langsung bisa merubah itu Pak? Kalau dia lagi emosi tentu nggak bisa langsung diubah. Nggak Nah, bisa. kita berikan pencegahan untuk dia mengendalikan diri. Oh. Nah, sama kayak gini, rumah yang mewah itu karena takut rumahnya kebakar, dia siapkan alarm anti asap. Oke. Air yang siap disemprotkan ketika ada ini. Nah, iya. kita harus siapin juga bahwa ada kemungkinan suatu hari kita terbakar emosi. Kan kita nggak tahu kondisi kita. Nah, pada saat terbakar emosi, pencerahan itulah modal kita untuk apa? Segera menyirami api kemarahan kita biar nggak segera membara gitu. Iya. Siap. Nah, balik lagi Pak dengan metode yang tadi banyak kan dari makan, dari suara. Nah, sekarang ini terkait dengan alat-alat modern seperti yang tadi saya tunjukkan ke Pak Wayan itu, apakah itu turut membantu dengan metode seperti gelombang, frekuensi itu juga sama ya menurut Pak Wayan ya? Intinya tuh begini. Ketika dulu kita punya mobil, zaman dulu nih mobil. Zaman dulu mobil digerakkan ketika mau hidup kan kita putarnya druk. Oh iya, kan ya kita pakai putar engkol ya namanya istilahnya. Kita putar sehingga sehingga ketika diputar mesin jadi hidup. Ya. Kalau sekarang diputarnya pakai ignition tombol ya. Koilnya kan mutar juga. Iya. Intinya semua tentang berputar. Ya, semua tentang berputar. Nah, kalau mesinnya tidak berputar kan nggak bisa. Nah, untuk memutar itu kan berbagai cara dilakukan. Misalnya kita ingin memutar sebuah turbin untuk menghasilkan energi dalam generator. Kita bisa memutar dengan energi udara, hembusan udara sehingga muncul baling-baling. Pembangkit listrik tenaga angin. Bisa dengan uap memutar turbinnya, bisa dengan air, bisa dengan cahaya matahari juga. Nah, kemudian pemutaran itu yang terpenting. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang cakra, maka cakra itu kan juga semacam mesin yang perlu diputar. Namanya juga cakra, roda. Perlu diputar rodanya. Nah, bisa nggak diputar dengan energi listrik? Bisa. Berupa apa? Energi elektromagnet. Oh, elektromagnetit ya. Nah, jadi kan berputar. Bisa dengan energi suara. Energi suara misalnya dengan frekuensi tertentu. Itu kan berputar. Itu juga bisa menghidupkan. Bisa pakai teknologi dari luar, bisa pakai suara di dalam. Gitu misalnya kan getaran juga. Betul. Nah, jadi getarannya dibuat dari dalam atau dari mesin. Nah, orang timur kan tidak pakai mesin, dia pakai dari dalam. Orang barat meneliti lalu menciptakan mesin. Nah, jadi sama aja sebenarnya. Gitu. Digabung jadi lebih ini ya. Nah, digabung jadi lebih efektif, efisien gitu ya. Nah, terkait cakra lagi Pak Wayan, sebelum ini kan karena waktu juga, boleh nggak ada tips untuk menyehatkan untuk semuanya ini, menurut Pak Wayan apa dulu atau bagaimana misalkan dari pola makan kemudian untuk menjaga cakra ini apa kiat-kiat tertentu nggak? Tentu kita berpikir tentang bahwa energi dipengaruhi oleh makanan. Energi juga dipengaruhi oleh spirit. Karena kalau biarpun kita energinya besar, makanannya besar, tapi kalau nggak ada semangat, orang yang bodinya kekar pun kalau semangatnya hilang, putus asa. Ini interaksi ini harus diberesin. Jadi mulai dari body, mind, and soul. Jadi body-nya misalnya, karena body dibentuk oleh makanan, tentu faktor makanan diperhatikan, makan yang bergizi seimbang, ya kurangi yang lemak berlebihan. Jadi minum yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga juga cukup. Nah, kemudian itu kan mempengaruhi energi juga. Betul. Kemudian dibantu dengan energi suara. Ya mungkin kalau energi suara yang bisa membuat kita rileks, musik misalnya, gemericik air, atau mungkin suara-suara debur ombak di pantai, atau kita ikuti gelombang suara yang diciptakan dengan mesin-mesin, seperti peralatan yang Pak Bambang punya itu. Atau kemudian kita dengar-dengar pencerahan-pencerahan yang membuat semangat hidup kita meningkat, kebijaksanaan kita bagus, sehingga kalau kebijaksanaan kita sudah kita dapatkan dari pencerahan, tentu tugas kita menghidupkan cakra mahkota misalnya lebih ringan. Jadi kombinasi. Nah, menurut dari
body, mind, and soul ini mana dulu nih Pak Wayan yang perlu dibenahin, yang urgent biasanya kalau menurut kasus rata-rata? Ya, karena kebanyakan orang baru datang ketika fisiknya bermasalah. Nah, itu fisiknya beresin dulu. Kebanyakan kalau fisiknya nggak aman-aman aja nggak datang. Nggak ada ya. Oh gitu ya dari itu. Kan kebanyakan orang dikasih pencerahan untuk mencegah penyakit nggak mau. Nggak mau ya. Betul. Begitu sakit baru dihabiskan uangnya. Iya. Baru merasa. Baru merasa. Jadi beresin tubuhnya dulu. Ya. Okay. Ya, makanya seringkali sebelum mau mencerahin orang kasih makan dulu. Orang kelaparan dikasih pencerahan marah dia. Nggak masuk juga ya. Kasih makan dulu, kasih minum dulu. Ya, nanti baru yuk kita rileks dulu dengerin musik. Walaupun musiknya tanpa dia mengerti, ternyata musik yang menghidupkan cakranya gitu misalnya. Sehingga muncul ketenangan, relaksasi, kepercayaan diri. Mungkin Pak Bambang bisa melakukan sebuah teknik misalnya. Begitu dia masuk, duduk sebentar ya. Minum dulu, duduk sebentar. Dan kita dengerin musik ini. Tapi sambil mendengarkan musik rileks, kita mainkan musik yang menghidupkan cakra dari paling bawah sampai paling atas. Sehingga dia menjadi lebih percaya diri. Artinya ketika hidup sesuai dengan teori cakra, percaya dirinya muncul, gairahnya hidupnya muncul, ketenangannya muncul, harga dirinya mulai naik, kebijaksanaannya muncul, cakra ajnanya muncul misalnya, sehingga dia mulai bisa, jangan-jangan aku yang salah pandangan ini. Nah, pandangan bijaknya mulai muncul. Itu nanti, dengan sendirinya. Baru nanti setelah tenang relaksasi, diajak ngomong spiritual, lebih nyambung. Oh, baik Pak. Nah, ini tentunya dari obrolan yang dari awal sampai sekarang kan ini luar biasa ya. Mungkin kalau ada pendengar yang ingin lihat pelajaran dari quotes-nya dari Pak Wayan ini, di channel apa Pak? Bapak punya channel nggak Pak? Kalau YouTube saya punya channel. YouTube-nya apa? Channel YouTube-nya w.mustika@rumah semesta. w.mustika@rumah semesta. Nanti saya biar ditulis ya biar teman-teman. Nanti di sana ada playlist-playlistnya. Oke. Karena kan ada orang penasaran, pengen lebih lanjut, pengen lihat pencerahan-pencerahan, bisa langsung ke YouTube-nya Pak Wayan ya. Benar. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Wayan obrolan ini. Semoga banyak orang yang semakin ngerti, terutama dirinya sendiri, terutama memandang kesehatan bukan cuma soal fisik, tetapi ada banyak ya kesehatan pikiran, kesehatan mental ya semuanya ya. Jadi kita harus jadi satu kesatuan, nggak bisa terpisahkan. Nah, para sahabat Billionaire Trust Club, hari ini kita mendengar podcast yang luar biasa ya dari pencerahan, dan kita belajar dari Pak Wayan Mustika bagaimana memahami diri kita secara keseluruhan, karena kesehatan bukan hanya soal fisik tapi juga soal kesehatan pikiran dan jiwa. Dulu waktu di sekolah kita sudah sering mendengar istilah kata-kata mens sana e corpore sano, di mana di dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat. Jadi tadi udah bicara dari pencerahan Pak Wayan bahwa untuk memulai sesuatu cek di dalam tubuh kita. Makanya bagi para sahabat yang ingin melihat kondisi tubuhnya bisa datang ke kami di Quantum Wellness Center. Di sini kami akan men-scan dengan alat kami bioresonance, artinya alat kami bisa membaca kondisi fisik dari Bapak Ibu semuanya, para sahabat. Ini bisa memetakan apakah Bapak Ibu sudah melakukan merawat tubuh Bapak Ibu dengan benar. Nah, untuk alamatnya nanti ada di Ruko Enchante Blok G22 di BSD City. Bagi yang para sahabat yang ingin datang bisa silakan kontak admin kami. Oke, cukup sekian podcast pada hari ini. Salam sukses, salam sehat buat kita semuanya.